Halo teman-teman mahasiswa, di episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan tentunya di era digital, yaitu mengenai content production. Seperti yang kita tahu saat ini konten sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menariknya, kebutuhan akan konten ini gak cuma ada di industri kreatif, tetapi juga di instansi pemerintah, dunia pendidikan, hingga berbagai organisasi. Oke, sebelum kita mulai, aku mau perkenalan diri dulu. Aku Firda. Aku Nisa. Dan aku Aga. Aku Aisyah. Aku Rida. Tentunya kami juga mengundang narasumber yang sangat expert dan akan sharing mengenai wawasan dan juga pengalaman seputar topik ini. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembahasan utama. Boleh kenalan dulu nih dengan teman-teman pendengar. Bisa diceritakan nama dan kesibukan saat ini, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Sepsia Putra, dipanggilnya Putra. Kesibukan sehari-hari jadi PNS di Kementerian Dikti-Sentek. Tugasnya sih banyak ya, terus yang utama saya juga saya tim keuangan, jadi DPP ya, Bendahara Pengeluaran Pembantu, lalu juga jadi humas dan ngurusin substansi beasiswa, Direktorat Sumber Daya. Oke, Mas Putra saat ini sedang berkarir sebagai staf di Kemdikti-Saintek ya, Mas. Di sisi lain, teman-teman yang mungkin aktif di media sosial, khususnya TikTok, mungkin juga udah kenal nih sama Mas Putra sebagai seorang konten kreator yang cukup aktif membagikan konten edukatif dan informatif. Nah, mungkin Mas bisa diceritakan nggak perjalanan karir Mas sebagai staf Kemdikti-Saintek sekaligus menjadi konten kreator yang cukup aktif di media sosial? Oke, saya jadi content creator itu sebenarnya nggak expect ya, maksudnya nggak direncanakan. Jadi awalnya itu ketika saya ikut ujian CPNS di tahun 2021, lalu ternyata masuknya itu agak lama, 6 bulan kemudian sampai 2022, Juli 2022. Nah, sembari menunggu masuk, dan kebetulan waktu itu udah resign, jadi ya iseng aja ikut bikin konten di TikTok gitu kan, jawabin pertanyaan teman-teman. Ternyata booming dan teman-teman di TikTok suka dengan penjelasannya, jadi ya sembari mendayung 20 terlampaui. Menarik ya, Mas. Jadi tanpa rencana ya jadi konten kreator. Iya, nggak direncanakan. Sekarang nih, tadi kan Mas sudah ceritain gimana perjalanan Mas cara membagi waktu antara content creator dan di staff PNS gitu ya. Nah, untuk pengalaman kerja di instansi pemerintah ini, itu berpengaruh atau enggak dengan kegiatan Mas as a content creator itu? Sedikit banyak sih berpengaruh ya, apalagi saya sendiri kan juga sebagai pelaku birokrasi ya, pejabat birokrasi. Terus saya juga aktif di media sosial, TikTok, Instagram. Jadi saya juga punya insight behavior dari audiens, terutama dalam memandang pemerintah itu seperti apa. Nah, itulah salah satu mungkin tugas ya, atau yang saya ingin lakukan adalah membridging ya, kayak Avatar gitu, membuat jembatan antara dunia roh dengan dunia fisik, antara pemerintah dengan netizen ya, gitu. Nah, Mas kan tadi Mas sudah ngejelasin yang gimana caranya buat mengetahui gitu perspektif dari audiensnya sendiri gitu. Nah, sekarang saya pengen nanya Mas, gimana cara Mas tuh bisa manage waktu Mas gitu, apalagi kan Mas nggak cuma konten kreator kan, tapi juga bekerja di salah satu instansi pemerintahan gitu. Oh ya, untuk manajemen waktunya emang agak tricky ya, karena saya sendiri juga memegang teguh akuntabilitas ya. Maksudnya kalau di jam kerja pasti saya nggak akan bikin konten gitu. Nggak akan curi-curi waktu buat konten, karena itu menurut KPK itu adalah bentuk korupsi, teman-teman. Ya, bentuk korupsi. Jadi mau nggak mau saya konten di luar jam kerja, pasti malam kalau di hari kerja. Kalau di weekend ya bisa siang. Jadi mungkin teman-teman di TikTok itu kenal saya nguploadnya itu selalu tengah malam, dan selalu menanyakan hal itu gitu ya. Dan saya selalu jawab ya, saya kalau hari jam-jam kerja ya kerja gitu.
hal ini untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan juga, karena kan memang urusan pemerintah itu urusan sensitif ya. Iya. Banyak teman-teman PNS di Pemda ataupun kan ada beberapa kasus ya, Iya, mereka live ya, walaupun Jam di kerja. jam makan siang pun tetap aja masih pakai seragam itu. Takutnya kan masyarakat melihatnya negatif gitu. Itu sih yang harus dijaga ya sebagai seorang PNS dan juga sebagai content creator. Tapi Mas Uta itu nargetin engagement nggak di konten Mas Uta, atau ya mengalir aja kayak ya udah apa yang Mas Uta mau bikin Mas Uta bikin, atau Mas Uta nih apa menargetkan engagement gitu, kayak viewersnya harus segini nih, harus FYP nih minimal dapat like segini gitu, atau ya udah sengalir aja kayak Mas Uta mau bikin aja. Sebenarnya tujuan utama saya konten kan konten saya itu tentang education ya, science, banyak meluruskan hal-hal yang nggak benar ya. Tujuannya itu sebenarnya utamanya mencerdaskan, benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Itu seperti pelajaran di Lasar itu saya dapat, sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan tugas pemerintah doang, tapi tugas seluruh warga negara Indonesia. Dan salah satunya dari 4 cita-cita di Undang-Undang Dasar 45, ya kamu nggak harus melakukan semua, tapi ya salah satu aja. Dan ketika saya konten, saya tuh nggak menargetkan sebenarnya. Yang penting konten saya itu bisa berguna dan bisa meluruskan hal-hal yang hoax ya, misinformasi, desinformasi, dan membantu teman-teman yang masih awam untuk nggak salah mengambil persepsi dari informasi yang diberikan oleh orang yang salah gitu. Kayak misalnya bumi datar, pendaratan di bulan itu di studio, itu kan hal-hal yang menurut mungkin orang-orang yang udah dewasa kayak kita tuh melihatnya oh itu hoax itu misinformasi. Tapi kan kalau ada pelajar kayak SD yang masih awam, terus mereka dapat informasi seperti itu kan jadi mereka percayanya yang itu gitu, mereka nggak mencari tahu lagi. Nah ini yang harus kita cegah ya, prevent. Nah untuk engagement nanti itu sebagai bonus juga sih, maksudnya ya kalau saya udah bonus aja ya. saya udah upload ya, kalau engagement bagus ya udah, kalau jelek juga ya udah nggak apa-apa, yang penting udah berusaha meluruskan. Iya, biasanya kan banyak yang kayak kreator edukasi itu kayak lagi viral nih tentang ini, nanti dia bahas, atau Mas Uta kayak nargetin yang berita atau kasus-kasus yang lagi viral, atau nggak terlalu nargetin kayak Enggak, saya istilahnya itu kan riding the wave ya. Enggak, saya nggak kayak gitu. Tujuan utamanya tetap edukasi, dan kalaupun dapat engagement bagus ya itu sebagai bonus. Ini saya konten kreator itu juga sebagai hobi ya. Jadi dibayar maupun nggak dibayar ya keep doing it sih. Kalau kita kan kalau mancing hobi ya mau dibayar juga tetap dibayar ya. Itu saya anggap sebagai spending my free time gitu. berarti itu bermanfaat ya. Walaupun mungkin ada beberapa isu yang kontroversi yang saya bahas itu kan, tapi kalau selama itu berdasar pada sains dan ada dasarnya ya juga amat. Kalau Mas Diri nyarinya ide-ide buat konten kayak gitu, itu nyari di mana sih? Atau terinspirasi dari konten creator lain atau gimana? Kalau riset dulu, Riset pasti, maksudnya gini, kalau cari ide sebenarnya itu juga sering baca ya, maksudnya dari kecil suka baca, jadi udah tahu dasarnya gitu loh. Nah ketika mau bikin konten atau mau meluruskan, biasanya saya klarifikasi ulang dengan bacanya yang pernah saya baca gitu, validasi lah istilahnya, biar argumennya kuat. Kan nggak mungkin saya membantah tapi saya bilang saya pernah baca, bacanya apa gitu kan. Terus seperti itu. Ada juga yang memang riset dari awal, biasanya itu isu-isu yang baru terjadi, kayak misalnya hoax tentang laser yang warna merah, atau meteor di Papua. Itu sebenarnya meteor tapi orang bilang itu banaspati gitu. Iya, sampah antariksa. Ya kan ada perbedaan antara sampah antariksa, meteor, banaspati gitu kan. Itu pasti saya jelasin maksudnya pasti saya riset dulu itu sebenarnya apakah itu ada di jalur roket, apakah itu fenomena alam selain space jam kayak misalnya ball lightning. Dengan banaspati itu kan sebenarnya ball lightning atau fenomena will of the wisp kan, kayak tiba-tiba gas alam yang terbakar gitu, namanya gas fosfin. Berarti dari ide konten itu Mas juga mencari argumen-argumen yang emang faktanya. Iya, biasanya saya kasih informasi tambahan supaya teman-teman tuh gampang paham dengan bahasa yang
saya baikkan gitu ya. Kan nggak mungkin Iya. nggak mungkin saya jelasin relativitas umum pakai benar-benar bahasa fisika kan agak rumit ya. Misalnya jarah itu kan partikel itu, saya biasa kasih analogi juga. Jadi sebisa mungkin audiens itu paham seenggaknya basicnya itu apa, yang benar itu kayak gimana gitu. Tapi Mas pernah nggak sih kayak ada misinformasi kayak kan Mas kan udah riset nih faktanya yang akurat gitu, tapi pernah nggak sih kayak beberapa dalam konten Mas tuh kadang walaupun Mas udah riset tapi ada yang tetap ada yang misinformasi, dan kalau terjadi misinformasi itu tuh kalau misalkan ada netizen gitu ya atau penonton langganan Mas yang kayak ngomong Salah. salah sih Sesuai. ini sih kan sesuai gitu nggak bener nih gitu. Nah ada nggak sih, dan itu kayak respon Mas cara nanganinnya tuh gimana sih Mas? Karena saya bahas konten science ya, science itu kan pada dasarnya terbuka banget sama kritikan. Maksudnya kalau dalam penyampaian saya ada salah, misalnya hal kecil kayak typo atau salah sebut, itu biasanya saya klarifikasi, saya ketik, oh iya maaf itu salah, itu typo kan pakai auto caption juga kan, kadang harus diedit manual. Tapi kalau kesalahannya fundamental ya, dalam arti saya salah memahami paper misalnya, pasti saya take down sih. Karena saya juga masa mau memberantas misinformasi dan disinformasi malah ikutan gitu kan, nggak mungkin. Tapi kadang suka ada yang kayak walaupun dari take down tapi udah di save duluan, udah file duluan Ya itu gitu. biasanya saya klarifikasi. Kalau emang kesalahannya fatal ya. Oh ya. Tapi sejauh ini sih saya nggak pernah sampai take down sih. Paling perdebatan aja, kayak misalnya paper itu jadi dia punya dasarnya sendiri paper dia. Terus saya juga kayak contohnya kayak kemarin itu yang usus buntu ya, penyebutan usus buntu sebagai organ apa, itu ada perbedaan dasar antara ahli biologi dengan ahli kesehatan ternyata, dan saya mengambil side ahli kesehatan. Di situ ada perbedaan term dan itu jadi perdebatan. Jadi ya kita agree to disagree aja, karena memang sains kan memang open to kritis segala kritik. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau ada kesalahan karena emang basicnya sains, dan saya juga mau mengedukasi teman-teman ya, jangan pernah takut salah. Kalau salah kita open salahnya di mana, kita diskusi ya, debat. Kalau emang kita yang salah ya kita akuin. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut mengakui kalau kita salah. Kalau kita salah ya udah own it, fix it, antara take down atau diklarifikasi. Mungkin ditarik dulu ke belakang kali ya. Saya pengen nanya sih Mas, kenapa ngambil kontennya itu tentang sains? Mungkin Masnya dulu SMA-nya mungkin di IPA kah? Karena kan yang saya tahu Mas Uta teknik ya, Iya, Mas. iya. Jurusan teknik tiba-tiba kontennya Iya, banyak kok sains science gitu. Karena saya juga udah suka sains dari kecil sih. Maksudnya pertama kali saya sukanya dinosaurus kan. Lalu astronomi. Itu dua hal yang saya suka dari awal dasar gitu. Lalu setelah semakin belajar mendalami ya, ternyata sains itu adalah dasar dari semua yang kita punya di dunia modern. Kayak misalnya fisika itu kan kalau diterapin di teknologi bisa jadi IT itu sebenarnya belajar fisika juga. Kayak misalnya saya kan sertifikasi jaringan wireless ya, wireless certification administrator CWNP, itu belajar gelombang radio juga, saya dengan F/A. Jadi tetap balik lagi ke sains dasar. Kimia kan di HP-mu ada baterai kan, itu kimia. Ada antenanya, itu fisika. Dan fisika itu ada di sekeliling kita gitu. Kayak gaya aja kayak sehari-hari kita nggak sadar itu ternyata ngerapin gaya fisika. Kalau pengalaman yang paling berharga bagi content creator itu apa? Yang paling berkesan ya. Sebagai content creator, small things sih. Kayak banyak yang DM aku kayak, Kak, terima kasih ya Kak, berkat Kakak aku juara 3 gitu. Fisikanya dapat 90, yang tadinya saya nggak suka fisika, saya suka belajar, suka baca. Jadi itu hal-hal kecil sih, tapi ketika saya mendengar apa yang saya sampaikan ternyata berguna dan bikin para peserta didik itu jadi melek sains di negeri kita yang sangat jauh dari sains ya, itu ada kesenangan sendiri sih. Itu mungkin bukan hal yang besar ya, tapi bagi saya itu at least saya memberikan dampak sekecil apapun itu, seenggaknya kita memberikan dampak pada dunia pendidikan. Ngomongin konten kreator tuh sebenarnya kakak punya nggak sih
indikator yang kakak pakai gitu untuk menilai konten yang udah kakak buat ini berhasil apa enggak? Padahal kan kayak ada orang yang ngerasa, wah kontennya nih like-nya masih 1000, menurut saya kayak masih kurang gitu. Karena balik lagi sebenarnya tergantung ke orang tersebut atau konten kreator tersebut. Nah kalau dari kakak sendiri mengukur atau menilai si indikator keberhasilannya itu seperti apa? Yes. Awal-awal sih saya ngukur indikatornya dari engagement juga ya, dari views. Tapi ternyata sampai sini saya belajar kalau itu bukan the main point ya, karena itu kan dari algoritma ya. Paling saya dapatnya dari feedback komentar. Jadi ada satu case di mana video tersebut viewsnya kecil, tapi ternyata banyak yang DM kalau dia senang, dia ngerti akan penjelasan itu gitu. Jadi membuka wawasan bagi dia walaupun viewsnya kecil. Jadi sebenarnya views itu walaupun cuma 2000, 1000, tapi dari 1000 orang itu semuanya ngerti, itu juga banyak kan. Jadi yang saya ukur sebenarnya positif atau enggaknya video tersebut terhadap orang-orang yang komen gitu atau yang menyampaikan kepada saya itu terhadap positif. Karena ya, viewsnya kecil belum tentu itu nggak berguna kan, itu kan sesuai algoritma kecil. Jadi ada yang di TikTok kecil, pas diupload di IG ternyata jadi ya emang tergantung algoritma ya. tergantung, Tapi Mas Uta tuh kira-kira kan Mas sains karena Mas tuh kayak lebih ngefokusin nggak ke editan visual dari konten Mas, atau kayak ya udah Mas cuma sekedar naruh gambar, naruh penjelasan, tulisan, subtitle gitu, atau Mas sendiri kayak, karena kan banyak konten creator yang suka di komen editannya kurang seru nih gini-gini, jadi kayak boring nontonnya. Nah Mas Uta sendiri tuh lebih terfokuskan ke yaudah penjelasannya aja, editannya yang basic aja, yang subtitle atau sekedar masukin gambar, atau Mas Uta juga memfokuskan juga ya visualisasi dari konten Mas Uta itu sendiri gitu, Mas, biar yang nonton gak boring atau gimana gitu. awalnya saya mikir gitu loh. Cuman beberapa saat kayak misalnya mau coba bagusin visual, ternyata feedback yang didapat itu belum tentu positif. Jadi ada teman lainnya, kalau kalian lihat konten kreator lain yang visual semua itu penjelasannya justru cenderung dangkal. Maksudnya nggak dalam gitu, maksudnya nggak cuma gitu doang. Jadi dari situ saya sadar kalau visual itu cuma salah satu poin variable. Jadi saya dan sampai setahun 2 tahun konten, saya akhirnya dapat image sebagai konten kreator yang lebih ke penjelasan gitu, penjelasannya, dan suara saya katanya bagus bisa buat tidur gitu. Antara bosenin atau gimana. Enak loh dongengnya dengan pelajaran, gak kayak dia podcast gaul. Dia Iya, jadi lama-lama udah jadi personalisasi gitu kalau penyampaian saya seperti itu. Jadi visual tetap saya lakukan gitu. Jadi ada visualnya buat teman-teman yang sulit, tapi secara garis besar nggak mengubah jadi full visual ya, visual desain gitu. Cuma sekedar buat kita bisa ngebayangin, ngegambarin doang gitu. Visual kayak gambar atau video gitu ya. Itu pun sekilas yang nggak full. Karena jujur saya udah nontonin konten Mas Uta, dan emang rata-rata lebih ke penjelasan sih, kayak visual tuh cuma sekedar ya udah Mas Uta taruh penjelasannya di atas. storytelling. Iya, lebih ke storytelling. Pernah nyoba sih full visual dulu, cuman lama-lama ya nggak serak. Berarti emang identitas kontennya Mas Uta tuh lebih ke storytelling. Dan setahun belakangan tuh coba-coba pengetahuan dalam 1 menit kan. Kan sebelumnya itu 2 menit, 3 menit, bahkan ada 10 menit. Coba ini pengetahuan dalam 1 menit, tapi pengetahuannya itu nggak dangkal, maksudnya benar-benar baru dan deep lah, ada dasarnya, dan ternyata itu lumayan disukai orang-orang di TikTok dan IG. Kalau untuk konsep tadi kan Mas Uta nggak memikirkan banget soal visualnya ya. Apakah itu salah satu tantangannya atau ada tantangan lain? Iya, karena saya pro bono sih kebanyakan ya. Pro bono itu artinya tidak dibayar. Bisa ya Mas, Iya, kita bisa, maksudnya kita upload tiap itu hari. salah satu alasannya ya.
karena kan tadi saya juga nggak money oriented ya, jadi ya udah suka atau nggak suka you just itulah lihat aja kontenku gitu seadanya. Tapi ternyata jadi itu lama-lama jadi personifikasi saya gitu, personalisasi saya, dan ya lebih ke penjelasan sih. Tapi emang dari situ kan ternyata ada konten kreator lain tuh yang sama yang mirip gitu, jadi full penjelasan, bahkan ada beberapa yang nggak ngasih visual sama sekali. Jadi ya tetap ada yang approach juga sih merek-merek buat endorse gitu. Ya itu salah satu alasan kenapa nggak visual. Satu, dia itu terlalu time consuming ya. Dan balik lagi saya juga sebagai PNS kan, jadi waktu saya juga terbatas gitu. Makanya saya mengeluarkan pengetahuan dalam 1 menit, karena itu cuma butuh 5 menit buat bikin pengetahuan dalam 1 menit. Jadi dalam setengah jam itu bisa langsung jadi gitu. Beda sama yang full edit CapCut kan, tuh saya juga pernah buat dulu. Itu buat bikin buat ngeteknya aja butuh setengah jam ya, belum risetnya ya 10-15 menit buat validasi kan, terus buat ngedit CapCutnya lagi bisa 40 menit, jadi ya 2 jam 3 jam buat satu video. Itu menurut saya tidak terlalu ergonomis lah. Oh. Berarti mas itu masih ngelakuin itu semua sendiri ya, atau kayak emang punya tim khusus gitu mas? Enggak, saya sendiri. Oke. Karena saya juga pelit orang. Nah, karena satu saya sibuk di sini kan, punya tim juga nggak takut nggak kaya dong. Oh benar itu. Saya coba bikin Discord waktu itu 2 tahun lalu, dan itu benar nggak kaya dong, jadi terbang kali aja itu bisa. Tapi untuk ngepost kontennya itu seminggu berapa kali? Seminggu biasanya aku jeda ya. Biasanya Atau pas kalau hari ini upload, besok enggak. Nah, jadi 2 hari sekali. Kadang kalau lagi bener-bener ada hal urgent, kayak misalnya ada yang nyebar hoax dan itu banyak yang percaya gitu, saat itu juga langsung. Berarti Mas Uta tuh nggak ada konten, ngelis konten plannya gitu ya, langsung Bener-bener spontan ya mas ya. Spontan bener. sesuai apa yang Mas Uta tahu. Ada yang salah, ada penyimpangan nih Mas Uta Tapi kalau untuk skrip gitu ada nggak? Kan Iya, Mas. riset itu pakai skrip atau Pasti kan. udah yang Balik lagi ya, pengetahuan? itu time consuming. Oke. Jadi banyak orang-orang yang nuduh aku pakai skrip itu. Balik lagi, kamu terlalu positive thinking saya gitu. saya semalas itu sebenarnya. Jadi saya baca nih, buat validasi kan ada dasarnya. Langsung pas udah paham baru ngomong gitu. Jadi Om pernah lihat konten saya juga kan? Itu kalau saya ngomong itu benar-benar spontan. Jadi karena seperti itu, jadi setiap kali saya tag, saya dengerin ulang supaya nggak ada yang salah ngomong gitu. Karena balik lagi nggak pakai skrip kan. Jadi nggak pakai skrip, yang penting berdasarkan pada sumber gitu. Jadi ya udah balik aja. Karena kan kalau saya tanya teman-teman konten kreator lainnya, kayak misalnya Bima atau Kohar TV, dia tuh sampai bikin skrip terus bikin backup konten gitu kan. Jadi buat supply 5 konten gitu kan. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. real time aja gitu. Saya ada di otak ya. Jadi kalau ada yang urgent nih, kayak misalnya ada emergency, ada yang nyebar hoax, kayak misalnya kemarin ada coronal hall katanya bikinnya kan, itu langsung saat itu juga saya tag gitu. Atau kalau lagi nggak bisa nge-tag, misalnya saya lihatnya pas jam kerja, itu malam ini mau bikin itu gitu. Jadi makanya karena habitsnya seperti itu, inbox saya tuh saya nggak buka sampai saya mau bikin konten, takut ke lewat. Tapi kalau ada pada nge-request nggak sih Mas, kayak di DM, Mas bikin penjelasan tentang ini dong gitu. Banyak yang kayak Tapi gitu. Mas ini Mas sekolah kontennya benar Mas bikin? Enggak. Kalau yang upload satu orang kayak gitu, saya ngeliat dulu dampaknya itu. Yang konten ini kayak udah pernah dibahas, itu saya nggak bahas lagi. Saya langsung kasih PT yang udah pernah dibahas. Tapi kalau kontennya itu cuman sebatas, ya tergantung sih ya. Balik lagi itu darurat apa enggak ya. Kalau dia nyampainya PT yang view-nya udah gede banget, terus banyak yang percaya, itu langsung saya baca. Tergantung ya sih, kan balik lagi kayak tadi. Tergantung jenis itu beritanya.
Oh ya, Mas kan masih ngehandle ini sendiri ya, terus juga keterbatasan waktu karena jadi pegawai juga. Tapi pernah nggak sih Mas kepikiran punya tim yang proper? Karena kan kalau kita lihat dari jumlah followersnya udah cukup banyak ya, udah 400.000. Kecil tuh kayak yang lebih proper punya tim gitu. Enggak sih, kayaknya Bima aja ya. Aku kasih contoh kasus Bima ya. Bima itu punya follower 1,2 juta dan dia handle sendiri gitu, masih bisa dia handle. Nah, saya sengaja nggak pakai tim karena kalau pakai tim kan harus dibayar ya. Balik lagi saya pelit. Bukan, ya itu bukan variabel utamanya ya. Iya. Balik lagi ya, saya kan lebih ke pro bono ya, nggak money oriented gitu. Jadi ya selama masih bisa dihandle sendiri nggak apa-apa, bisa dihandle sendiri. Takutnya kalau pakai tim gitu ya itu kan takutnya nanti shift ke money oriented kan, itu yang saya takutkan gitu. Jadinya nanti nggak pure edukasi lagi, tapi malah mana nih yang mau bayar nanti jadi propaganda kan. Biasanya kalau kayak gitu lebih kayak yang benar-benar kayak memfokuskan untuk jadi influencer gitu ya. Oh, yang punya tim gitu. Dan makanya banyak endorse yang masuk itu saya nggak ambil semua, saya filter dulu gitu. Tapi kalau untuk endorse itu Mas, karena kan Mas nyesuaiin konten atau ya udah maksudnya apa menurut Mas kayak bisa Mas terima, bisa Mas review, Mas ambil, atau Mas nyesuaiin konten Mas kan education nih atau jadi mungkin kalau ada yang endorse yang tentang berbau-bau edukasi gitu yang Mas terima, atau mungkin di luar edukasi kayak misalkan skincare gitu juga Mas terima. Tapi gaji dia tuh gede gitu. Iya, Mas. Aku pernah skincare. Benar. Skincare itu waktu itu diminta salah satu kenalan dari Bandung ya. Dia ada brand skincare. Terus saya bingung kan, skincare gimana? Akhirnya bikin kayak semacam eksperimen tuh sama 10 hari. Saya coba jelasin mau nggak kayak gini biar cocok sama sainsnya. Jadi tetap memasukkan si sains itu ya Mas. Tapi Mas pernah kepikiran nggak kayak sometimes kepikiran kayak bikin konten di luar edukasi gitu, di luar sains gitu, pernah kepikiran nggak Mas? Biasanya untuk sekarang ya itu full science di PT ya. Tapi kalau di luar PT kayak story ataupun dari yang board ya, bulletin board di TikTok itu nggak full science sih. Pernah juga bikin daily in one day in my life gitu ya. Waktu CPNS itu. Tapi ya itu 1-2 video doang. Jadi nggak untuk sekarang mostly science karena supaya masuk niche-nya. Konsisten berarti ya. Lebih ke nggak punya waktu juga sih. Dan saya juga sangat menghargai private life. So saya nggak mau mengumbar semua hal tentang diri saya itu sebagai konsumsi publik ya. Kayak rumah atau keluarga. Jadi ya udah saya saja gitu. Cuman banyak yang nanya juga kan, kemana ini kakak kerja apa sih, umurnya berapa gitu. Itu kan private life. Agamanya apa Mas gitu kan. bikin kayak tips lolos CPNS gitu. Pernah aku bikin tips, kan ada yang nanya tips dan trik CPNS, itu dulu pernah bikin setahun 2 tahun yang lalu. Jadi karena itu balik lagi hal-hal yang berkaitan dengan pribadi sebenarnya nggak saya. Berarti teman-teman yang mau lolos CPNS bisa ngecek yuk akunnya Mas Setia Putra. Tahun sekitar berapa? 2021-2022 ya Mas? Iya, aku angkatan 2021, tapi karena masuk ke 2022 jadinya angkatan 2022. Berarti jadi content creator itu mulainya di tahun berapa ya? 2021. Oh, di 2021. Pas Mas ya, CPNS. Jadi Jadi- sebelum CPNS. CPNS 2000, jadi 2021 itu Agustus aku daftar CPNS. Juli. Daftar CPNS. Lu tes. Terus ada gap gitu kan sampai Juli 2022, itu aku mulai ngonten di awal tahun 2022. Akhir tahun 2021. Ngisi waktu luang sebelum Mas. Iya. Jadi yang lucunya saya udah bikin di bio LinkedIn itu mau kan
bilang itu starting education content on TikTok, padahal belum. Iya. Jadi waktu itu akun TikTok saya itu masih angka gitu loh. Terus awalnya tiba-tiba ya user tiba-tiba ada yang bikin konten, tau gak sih ada konten yang nanya nyeleneh gitu, kok dinamain cowboy padahal dia kan naiknya kuda gitu kan. Terus saya stitch, coba waktu itu pertama kali stitch kayak gitu, saya jawab ya kan dinamain cowboy karena dia emang tugasnya menjaga sapi, kebetulan naiknya kuda. Namanya cowboy, boynya sapi. Berarti iseng-iseng lah ya. Ternyata viral. ya udah deh. Waktu itu aku nanya sama teman di Apple ya, waktu itu kan masih di Apple Academy ya. Dia bilang ya udah mumpung lagi viral lanjutin aja tuh, banyak yang komen nanya gitu kan. Masa sih males ntar gini banyak yang kontra juga tuh, banyak pro kontra waktu itu. Ya udah nggak apa-apa lanjutin aja daripada daripada nanti udah nggak hype lagi gitu kan. Ya udah jawab terus enak terusan dan mulai ganti nama. Saya Bukan user lagi. ganti user lagi. Oke, mungkin Mas sebagai content creator yang udah cukup berpengalaman, kalau ada teman-teman yang mau mulai jadi content creator khususnya di bidang edukasi, skill apa sih Mas yang paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu? Pertama, kamu harus tahu audiens kita ya. Masyarakat kita itu nggak bisa berlama-lama, attentionnya nggak bisa lama-lama, dan bahasa yang digunakan itu jangan terlalu tinggi. Jadi harus pakai bahasa sehari-hari jelasinnya. Lalu yang kedua, bangun niche aja, niche kayak misalnya something uniqueness from you gitu. Ada sesuatu yang beda lah dari dirimu. Jangan ngikutin content creator lain, ya otomatis kan ya nggak spesial gitu. Jadi kayak Kayak plagiat, iya sih kayak plagiat. Jadi nggak, apa yang membedakan kamu dengan yang lain gitu. kreativitas kita. Terus ya satu lagi ya usahain bawa pembawanya tuh yang menarik dan ada validasi dari sumbernya. Kalau edukasi ya jangan malah ikutan nyebarin misinformasi gitu, malah jadi beban kementerian nanti. Berarti personal branding itu sendiri tuh penting banget kan? Emang salah satu kan dari ribuan orang, what makes you different, apa yang membedakan kamu dengan yang lain, ada yang menonjolkan kamu tuh apa. Itu sih yang penting. tangkap kan ya. Konten kreator edukasi itu banyak ya. Kayak misalnya ada yang biotek kan, si satu yang bikin Yang di lab itu ya? yang di lab gitu kan. Terus ada yang astronomi itu yang full astronomi itu kayak Bima pakai teleskop. Ya saya juga ada teleskop, cuman kan nggak ribet ya. Kalau menurut saya ribet pakai teleskop. Apalagi langit di Jakarta itu suram. Jadi ada juga yang khusus kimia, ada yang biologi gitu, ada yang penjelasan saya. Jadi emang beda-beda, niche-nya beda-beda. Kalau Bima kan pakai teleskop kan, awalnya tuh. Kalau yang Tekpang ya namanya, Tekpang itu di lab gitu kan dia. Terus ada ragil materi itu, tau kan ya? Ragil material ragil. Nah, dia keliling-keliling bahas materi-materi berbeda gitu. Jadi ya apa yang membedakan kamu dengan yang lain gitu. Kalau saya mungkin terkenalnya upload tuh tengah malam. Konsisten tuh tengah malam. Dan cowboy. Mas tadi kan Mas udah ngebahas tips-tips ya kalau buat pemula tuh sebaiknya gimana sih. Nah tapi tuh Mas sebenarnya tuh banyak di luar sana teman-teman atau orang-orang yang emang pengen gitu jadi content creator tapi masih ngerasa minder atau bingung gitu step by step atau harus start dari mana nih start pointnya. Nah kalau dari Mas sendiri itu kira-kira start point yang baik itu bagaimana? Atau mungkin dari pengalaman Mas juga boleh gitu. Start point yang baik ya mulai konsisten sih. Kalau dia baru-baru ya mulai konsisten upload aja. Saya juga sebenarnya di TikTok itu awalnya kan seperti itu ya, stitch kan. Terus lama-lama mulai share nih, mirroring ke IG gitu. IG kan bisa mirroring ke thread kan. Terus lama-lama nggak nyadar ternyata follower IG saya naik sampai 30.000 sekarang gitu. Dan itu sebenarnya ya balik lagi karena konsisten, upload itu konsisten. Jangan lihat view-nya dulu kalau baru mulai sebenarnya.
lihat aja dampaknya gitu. Karena kan gadget-gadgetnya mikirnya kayak udah nggak viral nih, nggak FYP gitu. Jadi kayak udah males duluan, udah minder duluan. Kayak karena mikirnya mereka kayak nggak worth it nih, insight-nya kecil gitu Mas. Ya jadi kayak udah langsung mikir kayak ganti lagi, ganti tema gitu Kayak mungkin kontennya. keburu males juga ya katanya. Iya. Mungkin konsistennya lebih ke konsistennya ya, ngupload entah itu temanya berbeda-beda. Yang Konsisten upload, terus ya usahain sih kualitas kontennya jangan turun ya. Jadi di konsistenin juga. Pasti algoritma itu pasti bakal nangkep kalau kita konsisten uploadnya. Jadi misalnya upload 2 hari sekali ya, terus 2 hari sekali atau setiap hari kalau kuat. Tapi kalau Mas sendiri tuh uploadnya fokus di TikTok aja atau balance antara TikTok atau Instagram gitu? Utamanya sih TikTok ya, tapi setiap kali upload di mirroring ke IG dan Thread dan Facebook sekarang. Kalau YouTube itu sesekali sih, kalau dia kontennya agak panjang. Tapi emang harus dikonsistenin juga sih YouTube. Iya. Nah, suka lupa sih. Kalau itu lebih pembahasannya lebih panjang jadi Dia jadinya masuk ke YouTube Shorts. Shorts, Iya. iya. Shorts ya. YouTube Shorts. Dan itu nggak bisa lebih dari 3 menit lah saya. bisa kayaknya gitu. Kalau shorts kayaknya nggak bisa deh. Short Kalau bisa. semenit 2 menit pasti Oh. bisa. Tapi ada konten yang benar edukasi sampai Oh, iya. menit gitu. Aku nggak Oh. pilih. Berarti Yang bukan mungkin short. bukan short ya. Iya, maksudnya bukan short kan. Iya. Ya. Itu ada Mas Gitu. konten. Oh, saya Iya. yang lebih dari 10 menit. Iya. Kayaknya nggak ada deh. Kalau lebih dari 10 menit biasanya pecah. Dan itu jarang banget. Berpart-part gitu. Berpart karena TikTok itu kan masalah 10 menit dan Iya. saya tuh paling anti part-partan. Kecuali kalau terpaksa ya. Jadi Tapi kadang itu bikin viral nggak sih Mas kalau part-partan? Iya, Mas. Orang Iya. kepo itu. tapi saya juga ngambil pasar orang yang nggak suka nonton part-part. Karena tuh kayak sebelum males udah penasaran kan. Jadi dia males. Dia akan nunggu lagi gitu. Partin nggak males gua. Di satu sisi saya males, di sisi lain ada orang yang Kesel. males sama part-partan. To the point aja The gitu. point. Jadi itu salah satu hal yang bikin saya viral juga ya. Saya nggak pernah bikin. Ini target titip mas apa. saya masuk. Saya suka jadi Oke, nggak kerasa nih Mas, kita udah berbincang cukup panjang. Hari ini kita belajar bahwa content production bukan hanya soal membuat video yang menarik, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, boleh minta satu pesan untuk teman-teman yang ingin mulai berkarya melalui konten digital dan ingin memberikan dampak positif seperti Mas Putra lewat karya mereka. Boleh Mas Putra? Buat teman-teman yang mau mulai jadi content creator ya, ingat teman-teman itu influencer. Bahasa Indonesianya pemengaruh ya. Kalian itu bertanggung jawab terhadap orang yang dapat informasi dari kalian. Jangan menyebarkan informasi yang salah. Kalau salah, akui dan perbaiki. Jangan malah denial dan terusin menyebar kesalahan. Itu ingat ada dosa jariah. Dosa jariah. Dan kalau teman-teman memang berniat jadi edukator ya dan mau mulai, ingat ya konsisten aja sih. Dan kontennya cari sesuatu yang unik dari konten teman-teman gitu. Biar membedakan dengan yang lain. Ya jangan takut salah aja sih, karena memang manusia kan tempatnya salah ya. Jangan takut salah jadinya. Dicatat tuh guys. Dosa jariah. Terus ini langsung follow akun mas. Oh iya, jangan lupa follow TikTok sama Instagramnya Oh, iya. itu username-nya apa? TikToknya Scienceboy atau @septia.putra. Kalau IG-nya septiaputra20. Ya iya ya. Nanti kita tulis karena trik ya. Itu langsung follow ya guys. Oke, terima kasih banyak Mas Putra atas waktu dan cerita inspiratifnya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kayak ada tuh.